Oke, jadi ini adalah iQOO Z9 5G yang mengingatkan saya sama cinta monyet saya dulu. Ya dulu itu waktu SD saya suka sama seseorang lah, nggak usah kita sebut namanya karena dia udah bersuami, saya pun juga udah beristri. Nanti kita sebut nama, rumah tangga orang jadi pecah lagi. Pasti kalian juga punya lah ya cinta monyet, dimana ketika kalian lihat dia pertama kali itu kayak langsung impresinya, wah. Itu adalah impresi pertama saya pertama kali ketika ngelihat si iQOO Z9 5G ini. Apalagi ketika saya pegang. Sebagai seorang yang sering mengamati dan juga gonta-ganti smartphone, si iQOO Z9 5G ini desainnya selera saya banget. Dia nggak neko-neko, walaupun iQOO ini masuk ke sub-brand HP gaming atau HP performance-nya Vivo, tapi desainnya nggak terlalu memperlihatkan kalau dia ini HP gaming. Simple dengan finishing black matte, bingkai kameranya dibungkus dengan frame warna agak biru-biru chrome, terlihat menyatu dengan desainnya, nggak ada embel-embel BMW kayak di iQOO 12. Simple tapi cantik, finishing matte-nya ini ketika dipegang juga kerasa mewah, nggak licin, dan karena matte dia nggak gampang nempel dengan sidik jari. Kelas kata gua teh mirip banget sama iQOO 12 tapi lebih simple dan juga lebih elegan. Untuk varian warna dia ada dua, ada Phantom Black dan juga Breeze Green. Yang kita bahas ini Phantom Black. Untuk bobot dia ada di 196 gram dan ketebalan di 7,98 mm. Emang dia bukan yang paling tipis dan juga yang paling ringan, tapi mengingat baterainya ini kapasitasnya lebih dari standar, ada di 6000 mAh, ya masih bisa dibilang dia adalah HP dengan 6000 mAh baterai yang tipis dan juga ringan. Tampak depan juga kelas. Dia pakai layar AMOLED dengan resolusinya itu 1,5K ya, bukan Full HD Plus lagi. Ada under display fingerprint juga yang haptic feedbacknya, ini kelas flagship. Udah rasanya tuh kayak keyboard tactile. Ngomongin resolusi yang 1,5K tadi, kita juga bisa ubah di settingannya ke 2800 ke 1080 kalau mau gambarnya lebih clear, atau kalau mau baterainya lebih awet ya settingnya di 2400 x 1080. Dan saya pakai settingan resolusi ini sih, karena di resolusi ini menurut saya udah cukup. Buat YouTube dia juga bisa HDR dengan upscaling di 2160p, gambarnya tajam, warnanya juga akurat. Karena memang iQOO klaim kalau dia punya support P3 color game mode. Untuk color profile kita bisa ubah juga di settingannya sesuai dengan yang kita mau. Ada 3 brand warna, tapi saya sih suka yang profesional karena warnanya itu nggak terlalu mencolok. Tapi yang agak aneh itu di Netflix. Kalau YouTube tadi support sama XDR, ketika saya lihat untuk playback spesifikasinya di Netflix, dia memang support sama security wideband L1, tapi untuk XDR capability-nya itu belum support. Ya secara hardware dia udah support, ya mungkin cuma butuh optimalisasi Netflix aja. Semoga untuk update kedepannya udah support sama XDR di Netflix. Refresh rate-nya juga nggak main-main, dia ada di 144 Hz. Untuk kelas harganya, saya belum tahu pasti sih harganya berapa. iQOO sih bilang 3-4 jutaan tergantung varian. Tapi walaupun 4 jutaan pun menurut saya masih worth it. Untuk refresh rate seperti biasa kita juga bisa custom mau di set berapa kalau pengen baterainya lebih awet. Dia juga punya mode eye care untuk kesehatan mata. Lanjut untuk kamera depannya ini dia pakai kamera punch hole, ya jelas bukan water drop, dengan resolusinya 16 megapiksel dan ada EIS atau Electrical Image Stabilization. Kamera belakang 50 megapiksel pakai sensor Sony IMX882 dan ada 2 megapiksel depth. Sayangnya, sayang beribu sayang ya, sama kayak iQOO seri Z7 sebelumnya, dia belum ada kamera ultra wide. Tapi kalau emang nggak butuh ultra wide, main kameranya walaupun selling pointnya iQOO Z9 ini di performa, tapi kameranya masih bisa diandalkan kok. Kita lihat langsung aja sampel-sampelnya sama Ari. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari iQOO Z9 5G. Untuk kamera depan sayangnya dia mentoknya cuma di 30 fps ya. Jadi 1080p 30 fps. Dan kalau di layarnya ini skin tone saya itu kayak kurang saturasinya, kurang ke kanan dikit gitu. Tapi nanti ketika dipindah di PC kayak gimana nanti kita lihat ya. Dan kalau digunakan untuk jalan, karena dia nggak ada stabilisasinya, agak gempa sih. Tapi untuk harga, kalau misalnya nanti beneran 4,6 juta, bukan yang terbaik di kelasnya sih. Tapi masih oke lah, bisa diandalkan. Contohnya kalau misalkan kondisi backlight kayak gini, tuh separasi antara tembok dan juga langit ketika mode video ini kayak nggak ada HDR-nya gitu. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk panning, karena dia mentoknya di 30 fps, kalau kalian lihat gambar di belakang saya ini masih ada motion blur-nya. Tapi untungnya untuk objek yang ke-shoot kayak saya ini, tuh dia nggak stutter ya. Dan kalau untuk tilting, tuh HDR-nya model langitnya masih ada. Coba kita ganti untuk selfie lah, selfie backlight. Pasti hasilnya beda. Kalau selfie ya pasti ada HDR-nya lah, karena ada post processing-nya.
cobain di kamera belakangnya di resolusi 4K 30 fps ya. Dia mentoknya 4K 30 fps, 60 fps-nya nggak aktif. Ini saya coba untuk jalan mundur. Cukup stabil sih ya, walaupun dia 30 fps, nggak separah kamera depannya tadi. Tuh. Terus kalau saya zoom out lagi, area situ, masih oke kok. 30 fps-nya nggak terlalu yang gimana gitu ya, karena memang dia ada OIS-nya sih, sensornya Sony ini. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk tilting, wah masih aman kalau ada OIS-nya. Ya ada stutter tapi nggak yang terlalu gempa gitu. Terbantu sama OIS tuh. Sekarang kita coba untuk fokusnya. Dari sini, fokus ini kita pindah ke area sini. Tas, wih cepet. Dan exposure-nya pun juga oke ya. Nggak yang exposure yang dari terang ke gelapnya itu langsung tap gitu. Tapi masih ada transisinya yang bagus. Wah. Sekarang kita coba untuk detailnya. Detail, kita coba untuk zoom daun ini deh. Nah, daun ini kalau kita lihat ada airnya juga, detailnya dapet, warnanya juga cukup natural ya, nggak terlalu diijukan. Jadi warna realnya ya kayak gini. Memang dia kurang hijau, kurang dirawat gini. Tuh, sampai ada yang mati di atas itu ya. Wah, jalan mundur. Sekali lagi kita zoom in, terus kita rotary shot di 4K 30 fps. Kalau nganannya terlalu itu OIS-nya kerasa banget ya. Sekarang kita coba kalau 1080p 60 fps, harusnya sih lebih stabil ya. Oke, sekarang 1080p 60 fps, tapi sekarang stabilization-nya saya matikan, jadi kalian bisa tahu bedanya kayak gimana. Ini kalau misalkan kita coba untuk zoom in lagi, terus rotary shot, wah lebih smooth karena ya 60 fps bos, 60 frame per detik, jadi ya lebih oke sih. Nah, terus kalau digunakan untuk panning lagi, XDR dia cukup bagus. Langitnya juga kayak gitu, pas ya, kontrasnya nggak terlalu dibuat-buat post processingnya. Terus untuk fokus kita coba lagi, aman sih. Kita sekarang gunakan untuk jalan, saya pengen tahu 60 fps nya kalau digunakan jalan kenceng kayak apa, kayak gini kira-kira guys. Terus rotary shot di sini, wah kalau nggak ada OIS nya kayak lebih pas ya. Kalau ada OIS nya tadi atau stabilisasinya dinyalakan tadi, kayak dia kegesernya itu bukan kemauan kita gitu. Oke sih. Terus untuk detail kita coba di bunga ini. Fokusnya, wah masih oke. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari iQOO Z9 5G di kondisi low light. Ada flare-nya. Ya untuk harga HP 4 juta yang memang segmennya high performance, ya masih bisa diandalkan lah. Kalau misalkan lightingnya menghadap saya ke langsung, low light, dia masih oke. Jadi kalau di layarnya ini nggak terlihat ada noise. Detail muka saya pun juga masih dapat, jerawat-jerawatnya dapat. Terus sekarang saya coba gunakan untuk jalan, terus perpindahan antara terang ke gelapnya kayak gimana ya. Nah ini ada area gelap di sini, coba kita lihat. Masih oke, walaupun sayangnya dia nggak terlalu stabil ya untuk kamera depan. Ini saya pegang dengan satu tangan. Nah ini kalau area gelap banget nih, kayak gini. Tuh, sekarang saya masuk ke gua sebentar. Harus duduk, pendek banget. Duduk dulu di sini. Tuh, kena lampu biru, skin tone langsung kayak biru gitu ya. Masih oke di harga 4 juta. Walaupun bukan yang terbaik di kelasnya, masih bisa diandalkan. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya kondisi low light. Nah, ini kalau kamera belakangnya 4K 30 fps. Digunakan untuk gerak, dia ada stutternya ya. Kalau saya sih lebih suka di 60 fps. Tapi kalau mau yang lebih detail, lebih terang, memang 4K 30. Gimbalnya kerasa banget nih. Tuh, pas gerak kayak dia nyesuaiin gitu. Sayangnya karena 30 fps, dan flare-nya pun juga lumayan ya. Sayangnya karena 30 fps, jadi masih ada stutter, motion blur. Kita coba untuk panning, tilting di kondisi low light, masih aman ya. Nggak terlalu yang gimana, cuman karena ada gimbalnya, kanan kirinya agak stutter. Kalau digunakan untuk jalan, ini kita pakai stabilisasinya di standar. Jadi dia ada dua pilihan, standar dan juga ultra. Kira-kira kayak gini nih. Ini masih ada kayak jelly-jelinya. Tuh, geter-geter jelly-jelinya kalau low light. Tapi untuk detail, coba kita lihat detailnya nih. Detail untuk lampu, masih oke. Ya. Warnanya juga cukup akurat. Kita sekarang zoom out pelan-pelan. Masih oke sih. Nah, sekarang 1080p 60 fps. Halo Atan, mau kemana kamu? Itu ini anak saya guys, makanya kalau ya mirip banget sih.
Cuma lebih ganteng anak saya, lebih putih, lebih bersih, nggak ada jerawatnya gitu. Weh, mau kemana? Mau kemana? Ya, family time sambil nge-review HP ya. Jadi sambil menyelam minum air lah. Dan ini di resolusi Full HD 60 fps tapi stabilisasinya mati. Nah kalau ini saya lebih sukanya itu ya lebih smooth aja. Tuh. Dan karena stabilisasinya mati di 60 fps, jadi BOV-nya sekarang dia lebih lebar aja. Tuh, oh ini ada Frozen. Wih. Gimana menurut kalian? Kalau kata sih harga 4 jutaan, dimana HP-nya ini nggak terlalu mengunggulkan kamera, masih bisa diandalkan banget sih ya. Coba kita lihat detailingnya di sini nih. Set. Wih. Oke, sekarang kita langsung bahas aja performanya, karena performanya ini adalah jualan utamanya si iQOO Z9 5G dengan tagline-nya itu Monster in Set. Jadi untuk chipset dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. RAM-nya ada beberapa varian, yang kita bahas ini yang 12GB, dia pakai LPDDR4X dengan storage-nya 256GB UFS 2.1. Dia ada varian lain sih, 8128, 8256. Paling gedenya ya yang kayak kita pegang ini, 12256. Karena dia masuk ke segmen high performance smartphones, jadi iQOO juga jualan cooling system. Cooling systemnya ini dinamakan iQOO dengan 6K vapor chamber cooling system karena dia ada 6043 mm vapor chamber di dalamnya. Apakah cuma gimmick aja? Langsung aja deh kita coba performanya di Antutu 10 kayak biasa. Dia skornya itu hampir dapat 800.000, kalau pakai cooling eksternal bisa sampai 800.000. Tapi kalau kita lihat harganya, ya lebih murah si iQOO Z9 5G ketimbang Vivo V30. Di 3D Max sayangnya entah karena optimalisasinya atau apa, tapi skor stability-nya nggak tinggi dengan 76% di wildlife stress test dan di ekstrimnya itu di 83%. Biasanya kita itu cuma setting Genshin Impact di lowest kalau untuk HP mid range, dan di lowest Genshin Impact dia main 1 jam aman-aman aja dengan average FPS di 56. Drop paling rendahnya itu di 46, aman. Dan sekitar sejam kita main, kita cek suhunya itu cuma di 37 derajat Celcius aja paling tingginya. Karena belum 40 derajat Celcius, jadi kita naikin settingannya ke highest. Di highest memang FPS-nya turun, tapi turunnya cuma 2 FPS, jadi average FPS-nya dia dapat 44 dan dropnya itu di 43 FPS. Masih aman juga kita paksa di highest. Main sekitar 45 menit suhunya nambah sih, tapi tetap dia di bawah 40 derajat Celcius dengan suhu tertingginya di bagian depan itu 39 derajat Celcius, bagian belakang 38 derajat Celcius. Karena masih dingin, jadi kita coba untuk record video 1080p selama 30 menit dan kita cek suhunya juga masih aman. Dengan suhu tertingginya itu cuma ada di 36 derajat Celcius. Jadi dari data Genshin dan juga record video 30 menit ini, kalau kita lihat cooling sistemnya ini memang bukan gimmick. Game-game lain juga ya ditebas lah, kayak Mobile Legends dia bisa dapat average FPS 90 dengan aman, jarang drop. Jadi seharusnya kalau misalkan kebuka settingan di 120 FPS ya masih aman-aman aja. Kita tunggu aja lah update-nya. PUBG dia kebukanya di smooth extreme ya, average FPS sih aman ya, 60, jarang drop. Seharusnya si Snapdragon 7 Gen 3 ini kalau misalkan dibuat 90 FPS-nya kebuka, saya yakin sih pasti kuat sih. Ini karena settingan PUBG-nya aja, dari developer mungkin belum kebuka. Terus CODM apalagi ya, aman-aman aja dengan settingan rata kanan. Jadi dia punya fitur yang namanya Ultra Game Mode. Di dalamnya ini ada banyak mode yang bisa ngebantu kita untuk optimal main game, kayak block call, 4D vibration, ganti mode, dan menu lain yang bisa bikin kita fokus main game. Kalau suhunya aman kayak gini, jelas baterainya juga aman ya, apalagi kapasitasnya ini 6000 mAh. Dan untuk HP yang tagline-nya high performance, baterainya ini cukup awet. Tapi yang perlu diingat, tes kita ini tadi resolusinya kita turunkan di more efficient ya, di 2400 x 1080, dan Genshin Impact 30 menit dia cuma berkurang 9%, di bawah 10% loh ya. Ini awet banget. PUBG 30 menit 6%, Mobile Legends 30 menit juga 6%, tapi yang aneh, YouTube, Netflix, dan TikTok streaming media ini agak boros. Dengan 30 menit itu berkurang sekitar 5%. Biasanya itu cuma 3% aja. Sayangnya untuk baterai, buat kalian yang suka main game sambil ngecas, dia belum ada fitur bypass
charging. Tapi untungnya dia udah punya support fast charging di 80 watt, gede untuk HP 4 jutaan dengan ngecas 6000 mAh, baterai 0 ke 100%, dia butuh waktu sekitar 61 menit, masih cukup cepat. Dan pas kita main game, kita cek si chargingnya ini, runningnya itu di 77 watt. Ya emang real supportnya 80-an berarti. Dan ngomongin baterai, iQOO bilang kalau baterainya ini punya 4-year battery life atau umur baterainya bisa 4 tahun. Tapi ini klaim dari iQOO ya. Untuk membuktikan ini ya jelas kita harus pakai dia selama 4 tahun. Ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi kita bakalan masukin HP-nya ini ke segmen rehabilitas dan coba kita lihat baterainya setangguh apa. Fitur lain kayak audio, dia udah stereo atas bawah atau kanan kiri kalau posisinya kalian gunakan untuk main game tanpa earphone masih enak suaranya, keluar 2 arah. Sensor-sensor kayak NFC, proximity, hardware gyro, infrared blaster, lengkap, ada semua. Untuk OS, dia pakai Android 14 dengan Fantouch OS 14. Sayangnya ketika pertama kali setup, bloatware-nya itu lumayan banyak. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari iQOO Z9 5G yang bikin saya kesengsem dengan desainnya. Coba kalian lihat desainnya. Wah, siapa yang nggak kesengsem dengan desain kayak gini? Apalagi pas dipegang, feel mid-nya ini juga enak banget. Cocok buat saya yang nggak suka pakai case tapi tangannya cepet banget basah karena bakalan gampang nempel sama fingerprint. Pertanyaannya sekarang si iQOO Z9 5G ini buat siapa? Ya buat yang suka performa dan suka chipsetnya Sinaga sih, karena di harga 4 jutaan kayaknya cuma dia yang pakai Snapdragon 7 Gen 3. Dan kalau kita ngomongin performa di kelas harganya bisa banget diandalkan, terutama cooling 6K vapor chambernya ini. Wah, dingin. Settingan Genshin highest dilibas sama dia, nggak ada drop FPS mau main 1 jam lebih. RAM-nya juga tersedia yang gede sampai 12 GB dengan harga nggak sampai 5 juta. Layar juga pakai layar yang mahal dengan resolusi 1,5K AMOLED 144Hz dengan iCare display, baterai 6000 mAh yang awet untuk ngegame dipadukan sama support charging yang gede juga 80 watt. Dan baterainya juga dijamin sampai 4 tahun. Terus kekurangan lain, bloatware-nya ini banyak, bisa dihapus sih. Hapus aja saran saya karena menuhin storage. Tapi overall si iQOO Z9 5G ini buat yang cari HP high performance atau HP gaming dengan desain yang stealth, elegan dari luar. Sejauh ini si iQOO Z9 5G ini masih HP mid-range dengan desain yang stylish dengan performa yang sangat bisa diandalkan. Saya Nika STBD and see you on the next video. Bye-bye. Tuh gila, kayak desain-desain Batman gitu ya.